Insya Allah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan melanjutkan kitab Efesus. Jadi setelah kemarin berapa ya, sekitar 3 pertemuan kita membahas dari Efesus pasal yang pertama sampai Efesus yang pasal keempat. Semoga malam hari ini kita bisa menyelesaikan tinggal 2 pasal lagi, Efesus pasal yang kelima dan Efesus pasal yang keenam. Jadi Efesus ini Bapak Ibu terbagi dalam 2 bagian besar. Bagian pertama Efesus 1 sampai Efesus pasal yang ketiga itu kental sekali dengan doktrin pengajaran teologi, dan Efesus pasal yang keempat sampai kelima sampai keenam, 3 bagian terakhir itu kental dengan hal yang bersifat praktek, hal yang bersifat praktika, hal yang bisa langsung kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, beberapa pertemuan lalu kita membahas dari Efesus yang ke-1, kita melihat bagaimana rencana Tuhan yang memilih manusia untuk diselamatkan, bahkan sebelum dia dijadikan, bahkan sebelum manusia bertobat, Tuhan sudah memilih untuk mencintai kita. Tuhan menciptakan manusia untuk mengasihi manusia. Maka Bapak Ibu, kita diciptakan bukan supaya apa yang bisa Tuhan dapatkan dari kita, tapi kita diciptakan Tuhan supaya Tuhan bisa memberikan kita kasih-Nya berlimpah-limpah dan kita bisa menikmati kasih-Nya. Nah, kemudian dibahas lagi dalam Efesus pasal ke-1 sampai ke-2 bagaimana kita bisa menikmati kasih Tuhan itu dengan cara percaya di dalam Kristus Yesus. Bukan cuma sekedar percaya tentang Yesus, karena iblis juga percaya tentang Yesus, tapi kita percaya kepada Yesus, percaya di dalam Yesus, menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, menyerahkan diri kita, mempercayakan diri kita untuk diubah, ditransformasi oleh Tuhan. Kemudian kita belajar lagi bahwa setelah kita diselamatkan, lalu apa? Kenapa kita masih hidup di dunia ini? Oh, karena Tuhan mau kita belajar untuk mengenal Yesus Kristus. Tuhan mau kita belajar untuk mengenal Dia. Bukan cuma iman yang membabi buta, ya udah yang penting saya percaya Yesus. Nggak perlulah saya belajar firman. Nggak perlu saya tahu mendalam tentang teologi dan seterusnya. Enggak. Tuhan mau kita belajar lebih dalam setelah kita selamat untuk mengenal Yesus. Kenapa? Supaya kita bisa mencintai Dia lebih dalam lagi. Karena bagaimana kita bisa mencintai orang kita nggak kenal? Gimana kita bisa mencintai orang yang kita bahkan nggak tahu dia sukanya apa, dia senangnya sama apa? Itulah mengapa kita mau belajar untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Supaya kita bisa menyenangkan dia, kita bisa mencintai dia. Sampai nanti kita akan diberikan kemuliaan oleh Tuhan di akhir hidup kita. Kita akan diberikan tubuh yang mulia, di surga yang mulia, kita tinggal bersama-sama dengan Tuhan yang mulia, dengan kehidupan yang mulia, dan kita akan dianugerahi harta surgawi yang mulia. Itu Efesus pasal pertama. Pasal kedua kita melihat bahwa sebenarnya manusia itu harusnya sudah dikondem, harusnya sudah terkutuk karena dosa, tidak bisa diselamatkan. Tapi satu-satunya kita bisa diselamatkan melalui apa? Hanya oleh anugerah melalui iman. Betul Tuhan telah memilih untuk menyelamatkan kita. Tapi keselamatan itu baru kita aktifkan, baru kita sadari ketika kita mendengar Injil. Dan kenapa kita diselamatkan? Setelah itu kita ngapain? Kita diciptakan oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik. Kita kemarin belajar tentang agathos. Pekerjaan baik, pekerjaan yang kita lakukan dengan sukacita, jadi berkat buat orang, dengan kualitas yang baik, kita kerjakan dengan tulus. Pekerjaan kita memuliakan Tuhan. Jadi kita diciptakan hanya untuk bersantai-santai, untuk pensiun, tapi untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan siapkan bagi kita. Bukan hanya semata-mata bekerja untuk mencari uang, tapi apapun aktivitas kita, pelayanan kita, kesaksian kita, kehidupan kita sehari-hari, harusnya kita bisa memuliakan Tuhan. Kemudian masuk ke Efesus pasal yang ketiga, menggambarkan bahwa ternyata keselamatan Tuhan bukan hanya eksklusif untuk orang-orang Israel. Seperti yang mereka pikir selama ini dari dulu bangsa perjanjian lama, mereka pikir mereka lah umat pilihan. Pada perjanjian lama berkitab-kitab kita para nabi mengatakan Yesus datang membawa keselamatan bagi bangsa-bangsa, bukan hanya bagi bangsa Israel. Maka Efesus 3 penuh dengan muatan teologis yang menceritakan bagaimana keselamatan dari Tuhan juga diberikan bagi untuk orang-orang non-Yahudi, untuk orang-orang non-Israel. Masuk ke Efesus pasal yang keempat, mari kita melihat masuk ke praktek. Setelah kita diselamatkan, dipilih dari semula, setelah kita menerima Yesus, percaya, beriman kepada Dia, hidup bekerja, pekerjaan baik, hidup kasih, hidup melayani Tuhan, kita semua diberkati Tuhan, bukannya orang-orang Israel. Lalu apa yang kita lakukan? Kita perlu menghidupi kehidupan kita sesuai dengan identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Kemarin kita belajar bahwa ada 3 level pertumbuhan iman. Dari pertama kali kita percaya, mental kita, mental iman anak-anak Allah. Yang cuma taunya anak, mental anak, taunya cuma minta, minta, dan minta. Lalu iman kita bertumbuh menjadi mental seorang murid Kristus. Murid, dia mau belajar. Murid harus menghadapi ujian. Tujuan apa dia menghadapi ujian? Supaya dia naik kelas. Nah, setelah kita belajar sebagai murid, mentalitas iman kita naik.
mental seorang hamba, mental yang maunya melayani, mental yang maunya memberikan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Itu mentalitas iman yang Tuhan inginkan. Dan kita menghidupi mentalitas iman itu dengan apa? Dengan kehidupan yang praktek yang kita sebut dengan Efesus 4, kehidupan sebagai manusia baru. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita nggak lagi hidup bagi manusia lama. Apa ciri-ciri orang sudah benar-benar mengalami Kristus yang sudah diselamatkan? Ada perubahan hidup dalam dirinya. Yang tadi hidup sebagai manusia lama, kemana kita lihat ciri-ciri manusia lama seperti apa, dan sekarang mereka berubah menjadi manusia baru. Jadi kalau ada orang yang mengaku saya sudah Kristen lama, berpuluh-puluh tahun, tapi hidupnya tidak pernah berubah, dan terus hidup dalam dosa, tidak ada penyesalan, tidak ada pertobatan. Jangan-jangan dia belum benar-benar bertobat, dia belum benar-benar diselamatkan. Dia pikir dia sudah selamat, tapi mungkin dia belum benar-benar diselamatkan karena nggak ada perubahan hidup, nggak ada buktinya. Nah, bukti seseorang telah benar-benar menerima keselamatan adalah dia berubah dari manusia lama menjadi manusia baru. Kemarin kita belajar Efesus 4, apa sih ciri-ciri manusia baru? Oh, dia hidup dengan tidak berdusta. Dia jangan berdusta, jangan marah sampai lewat hari. Kalau marah ya udah cukup sampai malam aja matahari terbenam. Jangan mencuri, bekerja keras untuk mencari kaya raya sendiri supaya bisa jadi berkat buat orang lain. Orang saja manusia baru gak sembarangan ngomong kotor, gak ngomong kasar, mulutnya dijaga, penuh dengan berkat, bukan dengan kutuk. Terus tidak ada kepahitan, tidak ada dendam, tidak ada fitnah. Sebaliknya, orang hidup dalam Kristus, manusia baru adalah orang-orang yang ramah, orang-orang yang hangat, orang-orang yang penuh kasih, orang-orang yang saling mengampuni. Kenapa? Karena yang terlebih dahulu mengampuni kita. Dan itulah yang kita pelajari dari Efesus pasal 4 tentang hal praktek yang bisa kita lakukan sebagai manusia baru, sebagai orang Kristen. Nah, masuk ke pasal kelima, Bapak Ibu, masih membahas tentang kelanjutan dari pasal keempat. Bagaimana sih ciri-ciri hidup sebagai manusia baru? Atau dalam pasal 5 disebut hidup sebagai anak-anak terang. Prakteknya seperti apa? Nah, kita lihat Efesus 5, pasalnya ketiga firman Tuhan berkata demikian. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu. Sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Melanjutkan pasal keempat yang kelima mengatakan orang yang sudah hidup di dalam Kristus, hidup sebagai manusia baru, hidup dalam terang. Bahkan nggak boleh, bukan cuma nggak boleh ngomong kasar, nggak boleh ngomong jorok, tapi jangan juga bercanda tentang hal yang jorok. Jangan bercanda tentang hal-hal yang bersifat percabulan. Jangan bercanda tentang hal yang bersifat keserakahan. Disebut pun jangan di antara kamu. Sebaliknya, bukan cuma mulutmu tidak boleh berdusta, bukan cuma mulutmu tidak boleh mengeluarkan kata-kata kotor, bukan cuma nggak boleh mengutuki orang, sumpah serapahin orang, bukan cuma mulutmu nggak boleh bercanda hal-hal yang cabul, hal-hal yang kotor, hal-hal yang serakah. Sebaliknya, harusnya mulut kita dipenuhi dengan apa? Ayat 4, demikian juga perkataan kotor yang kosong sembrono, hal tidak pantas. Sebaliknya, ucapkanlah syukur. Harusnya mulut kita sebagai orang yang telah menerima keselamatan, telah hidup sebagai manusia baru, mulut kita harus penuh dengan ucapan syukur. Apa lawan kata-kata syukur? Mengeluh. Jadi orang yang sudah benar-benar diselamatkan, hidupnya nggak sedikit-sedikit mengeluh, tapi hidup mulutnya akan penuh dengan ungkapan syukur. Dia bisa mensyukuri berbagai keadaan yang dia alami. Ayat 5 mengatakan, karena ingatlah itu baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Orang yang sudah benar-benar bertobat, orang yang benar-benar hidup dalam kerajaan Allah, hidup di dalam terang, nggak akan berbuat demikian. Nah, pertanyaan Bapak Ibu, apa sih yang namanya dalam kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu Bapak Ibu bukan soal lokasi. Oh, nanti kita di surga baru masuk kerajaan Allah, atau di bumi ada kerajaan Allah. Bukan. Kerajaan Allah adalah soal kondisi di mana kita memposisikan Tuhan sebagai raja dalam kehidupan kita. Apakah kerajaan Allah ada di surga? Jelas. Karena semua yang di surga memposisikan Tuhan sebagai raja mereka. Apakah kerajaan Allah ada di bumi? Ada. Contohnya apa? Gereja. Karena gereja adalah harusnya kumpulan dari orang-orang yang memposisikan Tuhan sebagai raja dalam kehidupan mereka. Artinya nanti bukan tunggu, oh nanti udah masuk kerajaan Allah, udah masuk surga dulu, baru tuh kita nggak perlu lagi nggak boleh ngomong kata-kata kotor, kata-kata cabul. Bukan. Sejak kita masih di bumi, sejak kita menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, sejak kita menerima Yesus sebagai raja dalam kehidupan kita harus mulai menjaga mulut kita. Dari tadinya penuh dengan dusta,
tadinya penuh dengan kebohongan, tadinya penuh dengan kata-kata yang kotor, penuh dengan sumpah serapah, penuh dengan hal yang cabul. Sekarang mulut kita penuh dengan hal ucapan syukur. Ayat 15-16 dikatakan, Efesus 5, 15, 16. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang Bapak Ibu, kehidupan kita menjadi orang Kristen adalah hidup yang diperhatikan oleh orang lain. Orang-orang berusaha untuk mencari kesalahan orang Kristen, tuh orang Kristen aja berbuat demikian. Orang Kristennya masih berbuat seperti ini, masih jatuh seperti ini, masih cabul seperti ini, masih berbohong seperti ini, masih kasar seperti ini. Dikatakan perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Karena setelah kita menjadi orang Kristen, kita bukan hanya hidup dilihat oleh Tuhan, tapi dilihat oleh orang-orang sekitar kita. Apa kita menjadi kesaksian hidup, atau kita menjadi batu sandungan? Bagaimana mungkin kita memberitakan Injil kepada orang lain, cerita tentang Kristus baik, tapi di saat bersamaan orang yang mendengar kita memberitakan Injil, mendengar kita mengeluarkan kata-kata kotor, sumpah serapah, kebun binatang, mengeluarkan kata-kata yang cabul, itu akan mengubah pandangan mereka tentang Kristenan. Benar kamu selamat, benar apa yang kamu beritakan tentang Kristus. Kok tidak tercermin dari kehidupanmu, tidak tercermin dari perkataanmu, tidak tercermin dari mulutmu. Karena itu haruslah kita hidup sebagai orang arif, sebagai orang yang bijaksana. Bukan cuma bijaksana dalam berkata-kata, tapi dikatakan apa? Pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Kita harus menggunakan waktu kita dengan baik. Gimana cara menggunakan waktu yang baik? Digunakan untuk apa? Ayat 17 dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sebagai orang yang arif, orang yang mau kata-kata yang penuh dengan ucapan syukur, kita harus penuhi pikiran kita dengan apa? Kehendak Tuhan. Kita harus menggunakan waktu kita untuk belajar firman, supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Karena apa yang keluar dari mulut kita, itu berasal dari hati. Jadi kalau kita mau memperbaiki perkataan kita, bukan dimulai dengan willpower, dengan kehendak manusia. Wah, pokoknya sekarang saya mau tahan, nggak mau ngomong kotor lagi. Pokoknya sekarang saya mau tahan, nggak mau sumpah serapah lagi. Sekarang saya mau tahan, nggak mau ngomong bohong, dusta lagi. Saya mau tahan, nggak mau bercanda yang jorok, yang cabul lagi. Gimana caranya? Pikirannya dulu yang dibenerin. Isinya dia. Bapak Ibu pernah nggak Bapak Ibu dengar bahwa setiap manusia pikirannya itu ada dua, ada serigala baik, serigala jahat. Atau mungkin kalau di versi kartunnya ada suara malaikat, ada suara setan. Gitu ya, suara malaikat, wah kasih yang baik-baik, oh kamu harus berbuat baik kalau kita lagi dalam keputusan. Tapi ada suara setan yang mengatakan, wah enggak, kamu lakuin ini aja, ambil anak aja buat kamu. So kayak kita mendengar ilustrasi ada dua suara, suara malaikat, suara setan, serigala baik, serigala jahat. Pertanyaannya, serigala mana yang menang? Suara mana yang menang? Yang menang adalah suara serigala yang kita kasih makan. Kalau pikiran kita kasih makan dengan firman Tuhan, supaya kita mengerti kehendak Tuhan, yang keluar dari mulut kita juga adalah ucapan syukur dan berkat. Tapi kalau kita masukkan ke dalam pikiran kita, bukannya firman, bukannya kita belajar mengerti kehendak Tuhan, tapi kita masukkan adalah gosip, berita, semua yang negatif, semua yang buruk, semua bencana, semua film, drama, yang penuh dengan sumpah serapah, kutukan, kata-kata yang tidak disensor, dengan berbicara-bicara yang cabul, itu juga yang keluar dari mulut kita. Karena itu dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada. Digunakan untuk apa? Untuk mengerti kehendak Tuhan. Dikatakan, jangan kamu bodoh, terjemahan aslinya, harusnya lebih tepatnya bukan jangan kamu bodoh, tapi jangan kamu cuek. Itu lebih tepat terjemahan, cuma saya nggak tahu cuek bahasa Indonesia yang formalnya apa gitu ya. Dikatakan janganlah kamu bodoh, jangan kamu cuek, usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Apa artinya cuek? Jangan cuma asal percaya, cuma oh ya udah pokoknya saya dengar jalur Kristen harus melakukan ini, jalur Kristen harus ini, tapi kamu harus mengerti apa jadi kehendak Tuhan, kamu ngerti kebenarannya. Jangan cuma oh ya pokoknya jalur Kristen harus berdoa setiap hari, harus baca firman setiap hari, ke gereja setiap hari, udah. Tapi kamu nggak tahu kenapa kamu harus berdoa. Kamu nggak tahu gimana cara kamu berdoa. Kamu nggak tahu kenapa harus baca firman. Gimana baca firman. Kamu nggak tahu bagaimana beribadah di gereja. Cuma ikut-ikutan. Jangan. Jangan cuma cuek. Kekristenan bukan soal agama. Yang hanya soal ritual.
Kekristenan nggak ada ini loh 5 langkah 5 rukun yang kalau kamu lakukan kamu masuk surga, nggak ada. Kekristenan tentang love God, love people, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan secara efektif? Dengan cara mengenal kehendak Dia. Kalau kita mau mencintai pasangan kita mau mengenal dia, apa yang dia suka, apa yang bikin dia happy, apa yang bikin dia senang. Kita kenal, baru kita bisa mengasihi dia secara efektif. Sama, kalau kita mau mencintai Tuhan, kita mau mengasihi Tuhan, kita perlu ngerti kehendak Tuhan. Apa yang bikin Tuhan senang? Apa yang bikin Tuhan happy? Apa yang Tuhan nggak suka? Baru kita bisa benar-benar mencintai dan mengasihi Dia. Ayat 18 dikatakan bahwa, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Roto mengatakan, jangan kamu mabuk-mabukan oleh anggur. Anggur menimbulkan hawa nafsu. Kenapa dikatakan demikian, Bapak Ibu? Ketika kita dikuasai oleh anggur, kita mabuk, itu kita dikuasai oleh hawa nafsu, kata firman Tuhan. Tapi ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita itu sober, kita penuh dengan kesadaran. Jadi tidak pernah ada bagian dari Alkitab yang ketika kita dipenuhi Roh Kudus, lalu kita kehilangan kesadaran, kita berbuat hal yang kita nggak ngerti, nggak ada. Setiap kali firman Tuhan dikatakan penuh dengan Roh Kudus, siapa? Simon Petrus penuh Roh Kudus, dia memberitakan Injil. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu justru penuh dengan kesadaran untuk melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Yang tadinya mungkin manusia suka tadi ada suara malaikat, yang suara malaikatnya kencang, dia nggak bisa bedain mana yang baik, jahat, mana yang benar dan mana yang salah, abu-abu, seolah-olah yang salah pun jadi seperti baik. Tapi orang yang dipenuhi Roh Kudus itu kan jadi clear, jelas banget apa yang baik dan apa yang benar. Itu yang dia lakukan. Makanya harusnya orang yang dikuasai Roh Kudus harusnya nggak bisa kerasukan. Karena ketika kerasukan setan, kita kehilangan kesadaran kita. Nggak bisa. Orang yang penuh Roh Kudus, dia sadar secara penuh. Dia nggak kehilangan kesadaran kita. Karena itu dikatakan, jangan kamu mabuk oleh anggur. Karena ketika kamu mabuk oleh alkohol, maka kita akan dikuasai oleh hawa nafsu. Kita nggak lagi sadar. Dan kalau kita nggak sadar, artinya kita tidak bisa membiarkan Roh Kudus untuk menguasai kita. Dan kalau kita tidak dikuasai Roh Kudus, artinya kita nggak bisa dengan jelas membedakan apa yang baik dan benar dengan apa yang jahat dan salah. Itu akan menjadi kabur dan abu-abu. Sebaliknya dikatakan 18, berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan sepenuh hati. Ayat 20 dikatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu, seorang kepada yang lain, di dalam takut akan Kristus. Jadi setelah kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita punya self-control, kita sober, kita sadar apa yang baik dan benar. Satu responnya adalah kita memuji Tuhan. Dan salah satu cara bahkan supaya kita bisa dipenuhi Roh Kudus, supaya pikiran kita fokus pada apa yang benar, dan saya bilang kan, di apa yang kita kasih makan. Kita kasih makan berita yang nggak baik, atau kita berikan kasih makan firman Tuhan. Selain kasih makan firman Tuhan, kita bisa kasih makan pikiran kita dengan apa? Dengan mazmur, dengan kidung puji-pujian, dengan nyanyian rohani. Bapak Ibu, bukan tanpa sengaja Tuhan meminta kita memuji Tuhan dengan musik dan lagu puji-pujian. Kenapa? Karena Tuhan tahu bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Tuhan tahu musik itu bisa menyentuh hati. Makanya kalau ada musik yang keras, yang metal, rock, dan seterusnya, attitude perbuatan orang bisa ikut keras, bisa ikut berontak. Tuhan tahu itu. Dan Tuhan tahu ketika kita penuhi pikiran kita dengan firman Tuhan, cara kedua, kita juga bisa penuhi hati kita dengan nyanyian dan pujian rohani. Puji-pujian dan nyanyian rohani ayat 19. Dengan mazmur dan kidung puji-pujian. Kenapa? Firman tadi memenuhi pikiran kita dengan roh. Kidung puji-pujian dan nyanyian rohani memenuhi hati kita dengan roh. Dan ketika pikiran kita, hati kita ada dengan roh, bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan ketidaksadaran, kita bukan cuma bisa membedakan apa yang baik dan benar, tapi kita bisa mengucap syukur senantiasa. Kita bisa hidup yang, ya kalau bahasa Indonesia sangat-sangat optimis.
dalam keadaan buruk seperti apapun, masalah besar seperti apapun, kita bisa mengucap syukur. Dikatakan dalam segala, bukan cuma mengucap syukur dalam hal yang baik, atau mengucap syukur ketika lancar, tapi dalam segala sesuatu. Hal yang tidak baik pun, hal yang mungkin buat orang lain nggak bisa lihat baik, lihatnya bencana, tapi karena pikiran hati kita sadar, dipenuhi Roh Kudus, kita bisa melihat yang baik dan benar. Dalam kondisi yang seburuk apapun, kita tetap bisa melihat apa yang baik di balik sesuatu itu. Kita bisa melihat apa yang benar, yang Tuhan rancangkan bagi kita. Dan hati kita limpah dengan syukur. Kita nggak drop, kita nggak terpuruk karena kondisi yang menekan dan menjatuhkan kita. Karena kita bisa memandang kondisi dengan kacamata roh. Kita bisa memandang kondisi dengan kacamata yang bisa melihat secara jelas, ini baik, ini benar. Sekarang semua rancangan Tuhan itu rancangan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bukan rancangan kecelakaan. Tapi seringkali kita nggak bisa lihat. Kenapa? Karena kita kasih makan pikiran kita, serigala yang jahat. Yang kita kasih dengar suara setan terus. Kita penuhi diri kita dengan kemabukan, dengan alkohol. Kita nggak sadar. Kita dipenuhi dengan hawa nafsu. Tapi kalau kita penuhi pikiran kita dengan firman, kita penuhi hati kita dengan musik, puji-pujian, kidung, dan nyanyian rohani, kita sadar, kondisi apapun, segala kondisi, kita bisa melihat yang baik, bisa melihat yang benar, hati kita bisa limpah dengan ucapan syukur. Dan kita mengucap syukur yang katakan apa? Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kita punya sikap yang rendah hati. Rendahkan dirimu bukan berarti kita merendah diri ya. Kita minder, oh memang saya orangnya sial, banyak bencana, saya nggak bisa apa-apa. Enggak. Kita punya sikap yang rendah hati. Dalam kondisi apapun, kita bisa melihat ini ada rancangan dan maksud Tuhan yang indah buat saya. Bukan saya yang hebat, bukan saya yang mampu, tapi semua karena Tuhan yang merancang. Karena semua Tuhan yang mendesain. Karena semua Tuhan yang mengatur. Saya bisa mengucap syukur optimis, sekaligus saya nggak sombong. Saya bisa rendah hati. Karena semua yang bisa saya capai, semua yang bisa saya alami, semua yang bisa saya lihat, itu karena Tuhan yang menyertai saya. Kemudian masuk ke ayat 22, Bapak Ibu, tiba-tiba masuk berubah perikop. Yang tadi perikopnya dari pasal 4 sampai pasal 5 bagian pertama tentang kehidupan praktek secara umum, kehidupan orang Kristen secara umum, dari yang umum, society, lingkungan umum, tiba-tiba masuk secara spesifik kehidupan suami istri. Kita masuk ke pasal 6, dari kehidupan suami istri masuk kehidupan orang tua dan anak. Dari orang tua anak masuk kehidupan pekerjaan, atasan dan bawahan. Ini menarik sekali Bapak Ibu. Jadi setelah skup yang umumnya, bagaimana kita harus behave, bagaimana kita harus berperilaku di dalam masyarakat sebagai manusia ciptaan baru, tiba-tiba dia masuk ke pasal 5 ayat 22. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Pasal 5 ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu, seringkali ayat ini digunakan oleh para suami-suami untuk memaksakan otoritas atas pasangan mereka, istri mereka. Kalau Tuhan bilang, kamu harus tunduk loh sama aku, kamu harus nurut loh sama aku, berarti apapun yang harus aku ngomongin, kamu harus dengerin. Tapi padahal kalau kita lihat ayat 25, Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa? Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus mengasihi jemaat, Yesus menyerahkan nyawanya bagi jemaatnya, yang telah menyerahkan dirinya baginya. He gave himself up. Istri diminta untuk tunduk pada suami, tapi suami disuruh untuk apa? Menyerahkan dirinya bagi istrinya. Jadi siapa yang lebih ekstrim? Saya lihat ya lebih ekstrim yang ayat 25. Itu cuma disuruh tunduk, yang satu disuruh give himself up, berikan segala-galanya, berikan, serahkan dirimu. Sebagaimana Kristus mengasihi jemaat, artinya apa? Bahkan nyawamu pun kamu serahkan bagi dia. Atau yang sering bahasa fancy-nya, bahasa keren adalah sacrificial love. Kasih yang berkorban. Kasih yang sama seperti Kristus menyerahkan nyawanya. Suami juga diminta untuk menyerahkan nyawanya, menyerahkan dirinya bagi istrinya. Jadi kalau bilang istri harus tunduklah, bukan cuma istri tunduk, suami juga harus lebih lagi menyerahkan dirinya buat pasangannya, buat istrinya. Nah, ketika dikatakan suami akhirnya dia menyerahkan dirinya, apakah otoritas kebalik? Oh, berarti istri lebih tinggi dong. Kalau suaminya harus give himself up, give up kayak
nyerah gitu kan, menyerahkan dirinya. Saya nyerah, saya kasih semuanya buat kamu. Iya, apakah artinya suami harus menyerahkan, harus benar ya udah saya ngalah semua serba ngalah? Ya enggak. Masih ingat di kejadian bagian-bagian awal ketika Adam dan Hawa, apa yang terjadi ketika Adam mengikuti Hawa untuk apa? Jatuh dalam dosa, makan buah terlarang, buah pengetahuan yang baik dan jahat. Bukan seperti itu seharusnya dikatakan suami menyerahkan diri bagi istrinya. Lalu maksudnya suami menyerahkan diri bagi istrinya? Ayat 26 sampai 27 dijelaskan demikian. Untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikannya dengan membadikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian, ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut yang serupa itu. Tapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Jadi gini Bapak Ibu, kenapa Kristus menyerahkan dirinya buat kita? Kenapa Kristus menyerahkan nyawanya buat kita? Supaya dia bisa menguduskan kita dan mempresentasikan kita sebagai manusia berdosa, dibersihkan oleh darahnya, dibersihkan oleh pengorbanannya, dan sekarang Yesus mempresentasikan kita di hadapan Allah Bapa sebagai manusia yang kudus dan tidak bercacat. Begitu juga suami punya tanggung jawab untuk menjaga istrinya, bahkan mengorbankan nyawanya, menyerahkan dirinya untuk menguduskan istrinya. Karena satu hari suami bertanggung jawab di hadapan Tuhan, dia mempresentasikan istrinya sebagai pribadi yang kudus dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Jadi artinya kalau ada pasangan suami istri, istrinya jatuh dalam dosa, yang istrinya penuh dengan kejahatan, penuh dengan penyimpangan, siapa yang bertanggung jawab? Suami. Karena suami diberikan tanggung jawab untuk menguduskan, untuk menjaga, untuk menyucikan istrinya. Suatu hari dia presentasikan di hadapan Tuhan. Jangan sebaliknya sama seperti Adam. Oh ya, karena sayang istri, semua dikasih ke istri, ya udah, istri suruh apa, ya udah nurut. Kan give himself, kan udah menyerahkan diri. Berarti istri suruh jatuh dalam dosa, dia ikut jatuh dalam dosa. Istri menyuruh melakukan hal yang jahat, yang salah, dia ikut melakukan hal yang salah. Enggak demikian. Tapi suami bahkan diminta menyerahkan nyawanya. Bahkan kamu harus rela mati demi istrimu, melakukan hal yang kudus di hadapan Tuhan. Suami harus rela menyerahkan nyawa demi istrinya, hidup benar, tidak bercacat di hadapan Tuhan. Ayat 28 dilanjutkan, demikianlah suami harus mengasihi istrinya, sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Jadi kenapa istri harus tunduk kepada suami? Karena suami punya tanggung jawab untuk menuntun istri hidup kudus di hadapan Tuhan. Artinya kalau suaminya tidak menuntut istri untuk hidup kudus dalam Tuhan, apakah istri wajib untuk tunduk? Enggak. Istri wajib pada tunduk pada hal yang diarahkan suami untuk menuntun dia ke dalam kekudusan. Suami wajib menyerahkan dirinya demi menuntun istrinya hidup kudus di hadapan Tuhan. Lalu ayat 31 dikatakan, sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Proses tunduk dan menyerahkan diri supaya dua-duanya bisa menjadi kudus di hadapan Tuhan, yaitu adalah proses yang harus jalani berdua. Jadi kata di sini seharusnya secara idealnya ketika sepasang suami istri menikah, mereka harus meninggalkan ayah dan ibunya, harus keluar dari rumah orang tuanya, tinggal sendiri. Kenapa? Karena ada otoritas yang jelas di sini. Ketika masih tinggal di rumah ayah dan ibunya, siapa yang punya otoritas lebih tinggi? Orang tuanya. Ya, bagus kalau misalnya orang tuanya bisa kasih intervensi yang membawa mereka semakin menuju kekudusan. Tapi bukan itu yang Tuhan desain. Tuhan desain ketika suami istri, saat satu tunduk, suami menuntun dia kepada kekudusan, yang satu menyerahkan nyawanya sama seperti Kristus supaya demi membawa istrinya menuju kekudusan, supaya istrinya tersentuh dan mau tunduk bahwa dia kekudusan, dan ini mereka lakukan di luar otoritas, di luar intervensi otoritas lain, otoritas orang tua. Maka idealnya firman lebih alkitabiah bagi pasangan suami istri setelah menikah, keluar dari rumah orang tuanya dan tinggal sendiri, membangun rumah tangga, mengajar kekudusan di hadapan Tuhan. Loh, tapi kalau misal orang tuanya sakit gimana? Masa nggak boleh tinggal bareng? Kan firman Tuhan suruh nggak keluar, berarti kita nggak boleh tinggal keluar orang. Nggak gitu Bapak Ibu. Tentu kalau misal itu kan dalam kondisi status quo, dalam kondisi ceteris paribus, kalau orang tuanya baik-baik saja.
Ya kalau misalnya satu orang tua ada yang sakit, yang perlu dirawat, ya gak ada salahnya tinggal bersama orang tua untuk merawat dan menjaga orang tua. Tapi tujuan awal kenapa diminta untuk keluar, supaya otoritasnya jelas. Supaya tidak ada intervensi otoritas dari yang lain, karena suami dan istri punya misi yang baru, punya goal yang baru, untuk menjaga kekudusan, mempresentasikan kekudusan di hadapan Tuhan. Kenapa idealnya, ini kemarin saya dengar satu firman Bapak Ibu, satu khotbah gitu ya, kenapa sih idealnya seorang pasangan suami istri keluar rumah setelah menikah? Iya, karena kalau misalnya Bapak Ibu bayangin suami istri gitu ya, menikah tinggal di rumah orang tua, terus mereka seminggu sering keluar-keluar, seminggu 3 kali aja keluar. Mungkin orang tuanya bisa bisa komplain gitu, kok kalian jalan-jalan mulu sih, keluar rumah terus sih, pergi-pergi terus, kalau seminggu cuma 3 hari keluar, 4 hari di rumah. Tapi 3 hari keluar-keluar, orang tua bisa komplain kok anaknya keluar-keluar rumah mulu gitu kan. Tapi kalau misalnya anaknya tinggal di luar rumah, tinggal terus ada orang tuanya, seminggu sekali aja ngunjungin orang tua, samperin orang tua udah happy. Seminggu sekali disamperin sama anaknya. Seminggu sekali, 2 kali udah disamperin, udah seneng banget. Sih, ada baiknya di balik apa yang firman Tuhan arahkan. Untuk suami istri, setelah menikah, tinggal terpisah keluar dari orang tuanya, istri tunduk pada suami, karena suami punya tanggung jawab membawa istri menuju kepada kekudusan. Suami menyerahkan diri bagi istri, bukan berarti ya semua nurutin istri, tapi harus membawa istri untuk hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan. Dan kesimpulan ayat 33, bagaimana supaya istri bisa tunduk dan supaya suami bisa menyerahkan nyawanya? Kuncinya di sini. Efesus 5:33, bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Kasih dan hormat. Istri butuh dikasihi, love. Suami butuh dihormati, respect. Semakin suami mengasihi istri, semakin istri merasa dikasihi, maka istri dengan sendirinya akan semakin menghormati suami. Semakin suami merasa dihormati, semakin suami akan mengasihi istri. Ini jadi lingkaran malaikat, indah ya. Tapi sebaliknya, kalau istri tidak merasa dikasihi, istri mulai tidak menghormati suami. Dan semakin suami tidak merasa dihormati, suami akan semakin tidak mengasihi istri. Jadi lingkaran setan. Maka rumusnya cuma 2, love and respect. Kasih dan hormat. Istri perlu dikasihi, suami perlu dihormati. Nah, masuk ke pasal yang ke-6, Bapak Ibu, dari yang tadi kita belajar pasal 4, pasal 5, dari norma etika bermasyarakat, lalu masuk ke etika rumah tangga, suami istri, sekarang masuk etika orang tua dan anak. Efesus 6 ayat 1, dikatakan demikian, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Bapak Ibu, apa artinya taatilah orang tuamu? Ada kalimat berikutnya, di dalam Tuhan. Artinya kita bukan semata-mata, oh karena taat orang tua kan, orang tua suruh ngerampok, kita ngerampok, orang tua suruh apapun kita lakukan. Enggak. Kita hanya taat di dalam Tuhan. Kita mentaati orang tua. Sehormat-hormatnya saya taat sama orang tua kita bukan Tuhan. Tuhan di atas orang tua di bawah Tuhan. Jadi ketika dihadapkan pada pilihan, kita harus taat sama orang tua, tapi karena artinya kita tidak taat sama Tuhan, pilih taat sama Tuhan. Tapi kalau apa yang orang tuamu arahkan dan perintahkan itu sejalan dengan yang Tuhan inginkan, haruslah kita taat. Harus. Terus kita katakan, hormatilah hewan. Apa artinya hormat, Bapak Ibu? Tadi, hormat bukan seartinya kita taat secara membabi buta. Hormat setidaknya yang kita bisa pelajari adalah hormat. Artinya 3. Kita tidak membantah, tidak membentak, dan tidak membanding-bandingkan orang tua kita. Itu salah satu cara kita menghormati orang tua kita. Mungkin yang orang tua perintahkan kepada kita tidak sejalan dengan Tuhan. Apa artinya kita boleh melawan, menyakiti, menyerang balik? Enggak. Tetap hormat. Kalau dia apa yang diperintahkannya tidak sejalan dengan firman Tuhan, ya kamu nggak perlu taati. Tapi tetap harus menghormati orang tua. Hanya karena orang tuamu tidak sejalan dengan firman Tuhan, tidak membenarkan engkau untuk tidak menghormati orang tua. Beda loh ya antara taat dan hormati. Taat artinya kamu ikutin apa yang diminta untuk dilakukan. Hormat bukan berarti engkau harus ikutin semua. Engkau bisa tidak mengikutinya, tapi dengan sikap untuk tidak membantah, tidak membentak,
tidak membanding-bandingkan. Tetap sopan, tetap penuh kasih. Nggak kasar, nggak nyakitin. Karena itu orang tua kita. Kenapa kata firman Tuhan, ketika kita taat sama orang tua di dalam Tuhan, dan kita hormat sama orang tua kita, Tuhan menjanjikan apa? Kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dua janjinya. Kamu bahagia dan kamu panjang umur. Ayat 4 dikatakan, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bapak-bapak, yang laki-laki, hati-hati ketika kita lagi emosi, filter perkataan kita. Yang tadi kan kita berkali-kali diingetin mulut harus difilter. Jangan sampai kita ngomong kasar, apalagi kalau lagi marah, jangan sampai perkataan kita menyakiti hati anak-anak kita. Itu keinget Bapak Ibu. Sampai anak-anak kita besar. Sampai hari ini Bapak Ibu saya masih ingat, dulu saya pernah kecil, Papa saya pernah berkata, emosi saya tahu, Papa saya nggak bermaksud mengatakan sesuatu, tapi kata-kata sangat menyakitkan. Sampai dosa gede ini saya masih ingat Bapak Ibu, kata-kata itu. Hati-hati. Perkataan seorang ayah yang kasar dan menyakiti anak itu bisa diingat sampai besar. Jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Jadi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Lalu tiba-tiba masuk ayat 5 Bapak Ibu, dari hubungan antara orang tua dan anak berubah menjadi hubungan antara atasan dan hamba, atasan dan bawahan. Masih hubungan vertikal. Kalau tadi kita hubungan horizontal gitu, suami dan istri. Ayat 5 dikatakan, hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang ada di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati. Sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka aja kamu menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Kita yang pekerja-pekerja, yang punya atasan, yang punya pimpinan, baik di dalam perusahaan, baik di dalam gereja pelayanan, baik dalam organisasi apapun, siapapun kita yang punya atasan, taatilah atasanmu. Dikatakan apa? Tapi saya gampang gini deh, jangan cari muka. Jangan cuma suka menjilat. Apa artinya? Jangan cuma baik, kelihatan baik dan bagus kerja cuma di depan dia. Tapi di belakang kamu malah menghina dia, di belakang kamu nusuk dia, di belakang kamu malas-malesan. Ya beda antara depan dan belakang. Jangan kamu pakai topeng, jangan kamu munafik, jangan kamu menjilat orang, jangan kamu mencari muka. Tapi dikatakan apa? Ketika kamu bekerja pada seseorang, ketika kamu punya atasan, kamu harus taat dengan takut dan gentar. Kamu harus taat dengan tulus hati. Kenapa? Kamu melakukannya untuk Tuhan. Kamu segenap hati melakukan kehendak Allah. Ada ayat Tuhan mengatakan, apa yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Betul atasan kita bisa salah, betul pimpinan kita bisa ngawur, tetap taati, tetap tulus hati. Jangan kita cari muka, jangan kita cuma senengin di depan dia doang. Tapi di depan, di belakang kita harus punya namanya integritas. Kita lakukan seperti Tuhan. Ayat 8 dikatakan, kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Semua hal baik yang kita lakukan, Tuhan nggak pandang besar kecil, biasanya kita lakukan kecil sama seperti hamba gitu kan, Tuhan tetap kasih reward, Tuhan tetap kasih hadiah, Tuhan tetap perhitungan. Mari kita belajar, ketika kita meninggal nanti, semua dosa kesalahan kita dihapus, satu pun nggak ada yang dicatat. Tapi semua kebaikan kita, semua perbuatan kasih kita, semua pelayanan kita, semua dicatat sama Tuhan. Termasuk hal-hal yang kecil sekalipun, yang nggak ada lihat, Tuhan catat. Tuhan kasih reward itu proporsional, sesuai kapasitas. Mungkin kita harus melakukan, hal yang spektakuler dulu, yang hebat dulu, berkat buat ribuan orang. Enggak. Kita dikasih kepercayaan dalam perkara kecil, kita lakukan. Ada berkat dari Tuhan buat kita. Sama kita setiap hal yang kecil. Dan kamu, Tuhan-Tuhan ayat 9, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, dan ia tidak memandang muka. Setelah memberikan arahan untuk kita yang menjadi bawahan, yang punya pimpinan harus nggak boleh munafik, nggak boleh cuma cari muka, tapi harus tulus, harus punya integritas.
Sekarang kepada kita yang punya bawahan, sebagai para pimpinan, sebagai para ketua, kamu juga sulit gitu dengan para mereka. Kamu juga harus tulus kepada mereka. Jangan cuma kelihatan baik di depan, tapi di belakang beda. Dan nggak cuma tulus, tapi juga kata apa? Jauhkanlah ancaman. Kita harus layani karyawan kita dengan tulus dan kasih. Jangan mentang-mentang kita punya posisi, kita punya otoritas, dikit-dikit kita main ngancam. Kalau kamu gini, terus saya potong gaji. Kalau kamu gini, terus saya keluarin. Kalau kamu gini, kita menghilangkan kesejahteraan mereka, kita minta mereka bekerja karena ketakutan. Jangan. Rasul mengatakan, jauhkanlah ancaman. Ingatlah, Tuhan mereka, Tuhan kamu sama. Dan Tuhan tidak memandang muka. Kasihilah mereka. Dan Efesus 6, bagian yang terakhir tutup dengan ayat yang bagi perkop yang baik sekali, perlengkapan rohani. Ini kita sering sekali dengar Bapak Ibu ya, dikatakan Efesus 6 ayat 10. Akhirnya kita udah selesai pasal kitab Efesus. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Gimana supaya kita bisa kuat di dalam Tuhan? Kita harus mengenakan perlengkapan senjata Allah. Supaya kita bertahan melawan tipu musat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah. Penguasa-penguasa ini bukan pemerintah yang sekarang memerintah negara atau ya kerajaan atau negara-negara dunia gitu ya. Tapi pemerintah penguasa penghulu dunia itu menunjuk kepada penguasa-penguasa gelap, kepada roh-roh jahat. Yaitu disebut dengan bahasa Alkitab ada istilah pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia, intinya adalah roh jahat. Artinya kita bukan hanya berperang secara fisik, tapi juga berperang secara rohani. Ada spiritual warfare, peperangan rohani terjadi. Nah, karena kita mau berperang, kita perlu punya namanya perlengkapan senjata Allah. Apa perlengkapan senjata Allah? Yang pertama, ayat 14, Efesus 14. Berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran. Ikat pinggang buat apa sih Bapak Ibu? Ikat pinggang kita pakai supaya celana kita atau pakaian bawah kita tidak melorot. Kenapa kalau melorot? Kalau melorot kita akan menanggung malu. Artinya apa? Kita punya ikat pinggang kebenaran. Kenapa harus kita berpegang pada kebenaran? Biar kita nggak malu. Gimana cara supaya kita dari dipermalukan? Hiduplah di dalam kebenaran. Maka niscaya kita tidak akan dipermalukan oleh lawan kita. Ya, tapi kalau hidup kita nggak benar, banyak celah. Ya bisa diekspos dan mempermalukan kita. Berikat pinggangkanlah kebenaran. Yang kedua, berbaju zirahkanlah keadilan. Kita pakai baju zirah buat apa? Kalau kita diserang dari depan, itu kita masih bisa pakai tameng buat tangkis. Tapi kalau kita tusuk dari belakang, kalau kita nggak ada baju zirah, kita nggak bisa nameng belakang kita, Bapak Ibu, kita tameng dari depan. Jadi prajurit ini ntar ada perisai, ada pedang, ada helm gitu ya, ada kasut, ada tali pinggang. Nah baju zirah gunanya buat apa? Untuk melindungi tusukan dari belakang. Supaya kita nggak tusuk dari belakang. Depan kita masih bisa tangkis pakai perisai. Dari belakang nggak bisa. Gimana cara supaya kita nggak ditusuk dari belakang? Kita harus pegang pada keadilan. Kalau kita bersikap nggak adil, ya hanya tunggu waktu itu akan backfire kepada kita. Hanya tunggu waktu itu akan backstabbing kepada kita. Tapi kalau kita berlaku adil kepada siapapun, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bahwa kita berlaku adil, maka saya nggak ada yang nusuk kita dari belakang, Bapak Ibu. Nggak ada yang fitnah kita dari belakang, menghina kita dari belakang, yang berusaha merugikan kita dari belakang, enggak. Yang ada yang berusaha menjahati kita tanpa sepengetahuan kita kalau kita hidup dengan kebenaran dan dengan keadilan. Lalu dikatakan setelah kita pakai tali pinggang kebenaran, kita pakai baju zirah keadilan, dikatakan kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Sekarang sepatunya, sandalnya. Kemanapun kita melangkah, kita harus melangkah dengan kerelaan untuk memberitakan Injil. Tapi bukan cuma Injil apa? Injil damai sejahtera. Kemanapun kita pergi, kita beritakan Kristus. Dan ketika kita beritakan Kristus, kita beritakan dengan membawa damai. Bukan tengkar, bukan malah ribut. Kita nggak pernah ngajarin, kamu beritakan Kristus, terus kamu debat sama orang, kamu berantem sama orang. Kita nggak akan pernah bisa memenangkan orang dengan berantem, dengan perdebatan. Ya betul kita bisa menang debat, tapi itu nggak membuat orang itu, oh iya bener ya kamu ngomong saya salah semua ya, saya percaya nggak ada. Ya ada mereka kesel karena kalah debat sama kita.
Karena itu kemanapun kita pergi, kita harus punya kerelaan untuk beritakan Injil. Jangan berat ngomongin Kristus, enteng rela ngomongin Kristus. Kalau kita mau jadi berkat kalau buat mereka. Tapi buat Kristus jangan ngajak ribut. Beritakan Injil ya dengan membawa damai. Ayat 16 dikatakan, setelah kita pakai tali pinggang kebenaran, kita pakai baju zirah keadilan, kita pakai sandal kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Sekarang kita pakai perisai tamengnya apa? Perisai iman. Perisai imannya buat apa? Dikatakan ayat 16, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api si jahat. Semua loh Bapak Ibu, bukan cuma sebagian, memadamkan semua panah api si jahat. Artinya apa? Semua cobaan, semua godaan yang diberikan iblis kepada kita, itu bisa kita tangkis dengan iman. Kalau dengan iman, kita yakin bahwa yang Tuhan sediakan kepada kita, yang Tuhan kasih, itu jauh lebih baik daripada yang ditawarin digoda-goda oleh iblis. Kok bisa kita yakin Tuhan kasih yang terbaik? Belum kelihatan. Yang lebih kelihatan yang iblis tawarkan nih, lebih menarik. Kita belum bisa lihat yang Tuhan kasih. Tapi kita bisa yakin banget, saya nggak mau tergoda, saya nggak mau jatuh mencoba. Kenapa? Yang Tuhan kasih jauh lebih baik. Kok bisa saya yakin? Karena saya punya iman. Kita bisa dengan perisai iman, kita bisa memadamkan semua tanpa kecuali pada api si jahat. Kunci menang dari pencobaan adalah iman, keyakinan di dalam Tuhan, keyakinan absolut Tuhan kasih yang terbaik. Dan ayat 17 dikatakan, terimalah ketopong keselamatan, helm keselamatan. Kenapa helm? Untuk melindungi kepala, supaya kepala kita bebas dari keraguan, dari pikiran-pikiran negatif. Tapi kita punya ketopong, punya helm keselamatan, bahwa apapun terjadi dalam hidup kita, jangan mau diganggu sama iblis. Wah, kalau keselamatan saya hilang gimana? Enggak. Jangan pernah kita ragu tentang jaminan keselamatan. Karena iblis jahat. Sebelum kita jatuh dalam dosa, iblis bakal berpikir, bisik-bisikin bahwa dosa aja, kecil, ini hal kecil, udah tertinggal minta ampun, dosa aja. Begitu kita dosa, iblis besar-besarkan, nah lo, ayo lo, kamu dosa sekarang. Tuhan udah nggak sayang sama kamu loh. Kamu udah nggak selamat lagi loh. Dosamu terlalu besar loh. Nah, kita harus punya melindungi kepala kita dan satu keyakinan keselamatan kita tidak bisa hilang. Itu ada jaminan di dalam Tuhan. Dan kalau kita punya jaminan, kita punya ketenangan. Kalau kita punya ketenangan, kita punya iman di dalam Tuhan. Jadi katakan apa? Setelah kita keselamatan, dan milikilah pedang roh. Apa itu pedang roh? Yaitu firman Allah. Bapak masih ingat ketika Yesus dicobai di padang gurun, lagi berpuasa 40 hari, iblis datang, ubahlah batu jadi roti, lompatlah dari tebing, lalu suruh malaikat jemput, lihatlah semua kerajaan akan kuberikan kepadamu. Setiap kali Yesus dicobai oleh iblis, jawaban Yesus selalu dimulai dengan hal yang sama. Ada tertulis, demikian. Manusia bukan hanya hidup dari roti, tapi dari firman. Ada tertulis, demikian. Ada tertulis. Yesus selalu jawab dengan apa? Ada tertulis. Yesus selalu menjawab dengan firman. Itulah gunanya kita pedang roh. Untuk apa? Kita bisa melawan setiap pencobaan, bahkan kita bisa menebus, bahkan kita bisa membebaskan orang lain, membantu orang lain dengan kuasa firman Allah. Karena setiap cobaan bisa kita lawan, bisa kita bantah dengan kekuatan firman. Dan terakhir Tuhan firman apa? Oke, kamu udah punya semua perlengkapannya. Kau punya tali pinggang kebenaran, kau punya baju zirah keadilan, kau punya sandal kerelaan Injil, memberikan Injil damai sejahtera, kau punya perisai iman, kau punya helm keselamatan, kau punya pedang roh. Jangan lupa, sambil kamu pakai semua perlengkapan itu, sambil kamu angkat dalam bentuk segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu. Bukan cuma kalau butuh. Bukan ketika udah kepepet. Wah, udah nggak ada cara lain. Ya udahlah, nggak apa boleh buat, bohwat. Tinggal doa satu-satunya jalan. Enggak. Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Bapak Ibu, itu bagian terakhir dari pasal 6. Dari Efesus pasal kitab Efesus kita bisa melihat dari 3 kitab pasal pertama bagaimana teologisnya begitu dalam. Efesus 4, 5, 6 hal yang begitu praktikal dari kehidupan kita sebagai orang Kristen, manusia baru, kehidupan kita berumah tangga suami dan istri, kehidupan sebagai orang tua dan anak,
kehidupan atasan dan bawahan. Dan jangan lupa dalam kehidupan perjalanan kerohanian kita selalu gunakan perlengkapan rohani. Karena kita bukan cuma berperang melawan apa yang dilihat manusia. Kita berperang melawan kuasa jahat yang terus berusaha membawa kita untuk jatuh dalam kedagingan. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, mengucap syukur Tuhan untuk pimpinan penyertaan-Mu, untuk firman, kebenaran firman Tuhan yang boleh kami pelajari pada hari ini. Bapak kami bersyukur Tuhan untuk begitu banyak hal praktek yang boleh kami pelajari. Kami rindu Tuhan untuk memenuhi pikiran dan perkataan kami, mulut kami, dengan ucapan syukur. Dan bukan dengan kutukan, bukan dengan dusta, bukan dengan sumpah serapa, bukan dengan bercandaan yang cabul, tapi dengan ucapan syukur, puji-pujian, yang menyenangkan Tuhan. Kami ingin mulut kami menjadi berkat buat orang-orang Tuhan. Maka kami rindu kehidupan kami, perbuatan kami sehari-hari Tuhan, menjadi kesaksian hidup, dan bukan menjadi batu sandungan. Tuhan kami rindu Tuhan untuk menghidupi manusia baru kami. Tuhan berkati kami dalam hubungan suami istri, untuk bisa memiliki kasih dan hormat, love, and respect. Sehingga kami bisa saling sebagai suami istri, menuju kepada satu kekudusan. Karena tujuan pernikahan bukan sekedar kebahagiaan. Tujuan pernikahan adalah sebuah kekudusan. Dan dengan menuju kekudusan itulah, kami boleh menikmati kebahagiaan yang Tuhan berkati, yang Tuhan bonusi bagi kami. Tuhan kami mau sebagai bawahan atau atasan, kami mau bekerja seperti itu Tuhan. Kami mau tulus, kami nggak mau sekedar cari muka, kami mau punya integritas, kami mau mengancam-ngancam bawahan kami. Kami mau melayani siapapun dengan kasih. Baik itu atasan kami, ataupun itu bawahan kami. Kami tahu Tuhan, roh kami penurut, tapi daging lemah. Kalau Tuhan bantu kami untuk equip satu perlengkapan rohani kami. Ajar kami untuk boleh hidup dalam kebenaran, dalam keadilan, hidup dengan iman, hidup dengan firman. Tuhan yang tolong kami, Tuhan senantiasa kami boleh tekun berdoa, mengandalkan Tuhan setiap waktu tak henti-hentinya, hidup berdoa dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami nikmati pada malam hari ini. Biar kami bukan hanya sekedar menjadi pendengar firman, tapi Tuhan yang mampukan kami untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Biar hidup kami boleh senantiasa menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa, kami mengucap syukur, kami berserah. Amin.